Oke, terus Kak Agil, sekarang kan sudah menjadi mahasiswa di Universitas Jember, lebih tepatnya di jurusan biologi. Nah, ketika awal-awal perkuliahan, bagaimana Kak Agil dalam beradaptasi di lingkungan perkuliahan seperti itu? Apakah terdapat kesulitan? Terus bagaimana sih cara menanganinya? Ya, untuk menangani hal tersebut, aku tanya ke teman-temanku sih, teman-teman yang kebetulan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di acara Bakteriopik Talk. Jumpa lagi dengan kami dalam acara Bakteriopik Talk episode ketiga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alifia Kuratu Aini dari Angkatan 2021 jurusan Biologi selaku host dalam episode kali ini. Oke, kali ini kita kedatangan mahasiswa berprestasi dari biologi. Penasaran kan siapa? Langsung saja kita kenalan dengan kakak cantik di sebelah saya ini. Bisa perkenalan Kak? Ya, halo teman-teman, nama aku Agil Fail Taufik-Balia, biasa dipanggil Agil. Aku dari biologi angkatan 2020. Oke, terima kasih Kak Agil. Sebelum memasuki sesi selanjutnya, kurang afdol nih apabila kita tidak bertukar kabar-kabar dengan Kak Agil nih. Kak Agil, gimana sih kabar Kak Agil? Terus kira-kira kesibukan Kak Agil itu apa aja ya? Ya, alhamdulillah aku baik. Di tengah gempuran tugas ya dan cuaca yang nggak tentu ini. Terkait kesibukan, alhamdulillah kesibukanku ya seperti mahasiswa biasanya. Ya, setiap hari aku kuliah, kemudian ya setiap malam mengerjakan tugas. Kemudian di sisi lain aku juga sekarang sedang membantu dosen untuk membimbing adik-adik angkatan 2022 di bidang biologi dasar. Kebetulan sekarang aku mengasisteni di jurusan matematika. Oke, terima kasih Kak Agil. Kak Agil, saya ada beberapa penasaran nih terhadap sosok Kak Agil. Kira-kira ketika waktu masih SMA, Kak Agil itu bagaimana ya? Apakah sering mengikuti perlombaan atau bagaimana? Sedangkan kan notabene-nya Kak Agil menjadi mahasiswa berprestasi nih saat ini. Gimana sih sosok Kak Agil ketika masih SMA? Ya, kalau ditanya ikut lomba atau enggak, ya alhamdulillah aku pas waktu SMA itu aku aktif ikut lomba. Yang mana dulunya aku ya sering ikut lomba, terutama ya olimpiade. Di situ aku ikut lomba ya di tingkat wilayah, kemudian di antar madrasah seperti itu, kemudian juga di beberapa universitas, terutama universitas yang ada di sekitar Jember seperti Universitas Muhammadiyah Jember dan tentunya juga di Universitas Jember sendiri. Oke, terus kesibukan mungkin menjadi organisator seperti itu ketika masih SMA? Terkait kesibukan seperti mengikuti organisasi atau tidak, ya alhamdulillah aku juga ikut organisasi pas waktu aku SMA dan di situ aku ikut OSIS dan alhamdulillah di situ berperan sebagai sekretaris. Oke, berarti Kak Agil ini aktif dalam mengikuti perlombaan-perlombaan, terus juga menjadi organisator ya. Oke, terus Kak Agil sekarang kan sudah menjadi mahasiswa di Universitas Jember, lebih tepatnya di jurusan biologi. Nah, ketika awal-awal perkuliahan, bagaimana Kak Agil dalam beradaptasi di lingkungan perkuliahan seperti itu? Apakah terdapat kesulitan? Terus bagaimana sih cara menanganinya? Ya, terkait awal mula masuk perkuliahan ya, dan pastinya banyak banget tuh tantangan pas waktu jadi maba. Nah, kita kan, aku kan pas waktu itu kan jadi maksudnya peralihan dari SMA ke kuliah gitu ya, yang mana bobot materi yang diberikan pas waktu kuliah itu kan lebih tinggi daripada pas waktu SMA, dan ditambah lagi pas waktu itu kan lagi naik-naiknya pandemi tuh. Nah, pas waktu itu semua perkuliahan itu dilakukan secara online dan tantangan terberatku pas waktu itu yaitu masalah belajar sih. Maksudnya kan kita waktu kuliah itu cuma disampaikan dengan Zoom aja tuh. Nah,
Sedangkan aku pemahamanku tuh lebih mudah memahami kalau itu dijelaskan secara langsung. Jadi pas waktu itu aku yang kesulitan memahami apa yang disampaikan oleh dosen. Mau tanya pas waktu itu masih jadi mahasiswa baru dan malu-malu ya kan ya. Dan jadi ya pas waktu itu juga aku ya cara untuk menangani hal tersebut, aku tanya ke teman-temanku sih, teman-teman yang kebetulan juga sebenarnya ya baru kenal juga sih, tapi kalau nggak gitu aku nggak bisa gitu ya. Jadi aku ya saling chatan, saling tukar pemahaman gitu. Tadi apa sih yang disampaikan bapak ini, ibu itu apa sih maksudnya gitu. Kalau dia bisa, dia yang menyampaikan ke aku gitu. Kalau aku yang kebetulan bisa, aku juga nyampaikan ke dia. Itu pun aku biasanya lewat chat sama telepon gitu aja sih. Kak Agil ini angkatan online ya waktu pertama kali itu. Ya benar. Oke, terus bagaimana sih Kak cara menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Terus kita juga kan ada rasa malas kayak gitu-gitu. Itu gimana sih cara Kak Agil dalam menghadapi rasa malas sama tekanan dari luar mungkin, entah dari teman atau keluarga? Mungkin bisa dijelaskan Kak? Iya, terkait rasa malas itu kalau menurutku tuh emang penyakitnya orang yang dalam tahap belajar seperti itu ya. Dan pas kalau aku sendiri kalau ngerasa malas tuh biasanya aku kasih reward sih ke diri sendiri. Maksudnya tuh ya rewardnya juga nggak besar-besar amat sih. Maksudnya kayak misal nih aku ngerasa malas, sedangkan sebenarnya aku tuh paham kalau tugasku tuh banyak gitu kan. Terus kalau bukan aku yang ngerjain siapa lagi gitu. Jadi kalau aku sih biasanya gini, oke Gil, kamu boleh sekarang jajan 2.000 aja gitu ya. Nanti kalau udah jajan tapi harus ngerjain tugas ya gitu. Jadi aku kalau udah gitu ya langsung aku beli dulu, aku makan setenang mungkin, maksudnya kayak pokoknya aku enak-enakin dulu lah ya gitu kan ya. Kemudian baru aku nulis lagi. Biasanya aku pun ya pas aku ngerjain tugas tuh masih ada rasa malas lagi gitu, kayak datang lagi gitu loh ya. Dan kalau pas kayak gitu aku kembali lagi kasih reward ke diri aku sendiri, tapi juga nggak besar-besar lagi juga. Kayak misalnya gini, ayolah dia semangat gitu, kalau nggak gitu nanti kamu malah nggak tidur loh gitu, nanti jam tidurmu berkurang loh, ayolah semangat gitu. Jadi kalau dengan begitu aku tuh biasanya ya jadi kayak semangat lagi gitu loh buat ngerjain. Atau kalau enggak gitu biasanya aku oke lah kamu nonton YouTube dulu 30 menit, 15 menit atau Instagram dulu gitu, scroll dulu nggak apa-apa, tapi nanti harus belajar lagi gitu ya, seperti itu sih. Oke, berarti tantangannya itu cukup lumayan banyak gitu ya Kak ya? Oke, berarti banyak sekali ya tantangan rasa malas itu tadi. Terus tekanan dari luar yang mungkin dari teman atau keluarga Kak, apakah Kakak mengalami? Kalau tantangan dari luar, terutama teman ya, kalau dari keluarga sendiri alhamdulillah nggak ada sih, lebih banyak ke teman sih. Nah kebetulan aku tuh kan sekarang tinggalnya di pondok yang mana dalam satu kamar tuh ada 5 orang. Jadi di setiap orang tuh kan kita punya kepribadian masing-masing gitu ya, sifatnya juga masing-masing. Di situ tidak menutup kemungkinan terjadi perselisihan gitulah ya. Kalau misal terjadi masalah gitulah ya, di situ aku biasanya memilih untuk me time dulu sih. Me time dulu, di situ aku kayak nenangin diri aku sendiri gitu. Jadi kayak introspeksi diri lagi gitu. Sebenarnya kamu tuh nggak boleh kayak gitu, kamu jangan egois gitu. Jadi meskipun sebenarnya dia yang salah, tapi kita tidak boleh tuh menyalahkan dia gitu. Jadi kita harus kayak legowo gitu lah ya. Lebih baik kalau menurutku sih kita ingat aja kebaikan dia, agar kita nggak fokus ke kesalahannya dia tadi gitu lah. Kalau dari aku sendiri selama ini kalau sedang menghadapi masalah terutama sama teman, aku lebih milih kayak gitu. Oke, terus dari segala tantangan kayak rasa malas, tekanan dari luar itu tadi, mungkin dari teman. Terus bagaimana dengan perkuliahan Kak Agil? Kak Agil kan mahasiswa berprestasi, tentu sudah banyak mengikuti perlombaan. Kira-kira lomba apa saja sih yang Kak Agil ikuti? Kalau lomba-lomba yang pernah aku ikuti selama perkuliahan, selama ini aku masih pernah mengikuti lomba esai, kemudian juga olimpiade, itu aja sih. Oke, terus
Saya penasaran nih Kak, kira-kira dari lomba-lomba yang Kak Agil ikuti, apa saja sih kejuaraan yang sudah Kak Agil capai seperti itu? Sementara ini yang aku peroleh itu kemarin tuh sempat aku ikut olimpiade yang diadakan oleh Brand Indikator, yang mana di situ alhamdulillah aku berkesempatan untuk menjadi urutan peraih medali emas ya. Kemudian juga ada lagi sih olimpiade online juga yang diadakan POSI itu. Yang tadi tuh tetap ke biologi ya, maksudnya olimpiadeku ke ranah biologi begitu. Yang diadakan POSI pun itu juga diadakan ke arah biologi, akan tetapi di sini itu yang maksudnya soalnya itu lebih ke agama begitu loh ya. Jadi disangkut pautkan sama Al-Quran begitu, terus dikaitkan sama biologi. Nah terus ya jawabannya apa seperti itulah. Nah, pas waktu itu aku berkesempatan untuk menjadi urutan peraih medali perak seperti itu. Oke, kan tadi yang dijelaskan Kak Agil yang biologi nih, kalau yang di luar biologi apakah ada yang pernah diraih Kak? Oh ya, alhamdulillah pernah juga sih satu kali. Kalau yang itu aku masih satu kali sih ya. Pas waktu itu aku mencoba ikut perlombaan juga online juga sih, olimpiade yang diadakan oleh POSI, yang mana di situ itu terkait literasi. Jadi aku belajar coba di luar biologi nih gitu ya. Dan alhamdulillahnya di situ aku berkesempatan jadi urutan peraih medali perunggu. Oke, berarti selain di bidang biologi Kak Agil juga mengikuti perlombaan yang di luar biologi gitu, sebagai coba-coba juga dan mencari pengalaman gitu ya Kak. Terus dari berbagai perlombaan yang Kak Agil ikuti, apakah selalu berhasil atau ada kegagalan? Terus kalau terjadi kegagalan, bagaimana respon Kak Agil? Apakah nangis atau kayak gimana gitu Kak? Ya kalau sebenarnya kalau kita nggak gagal itu kayaknya nggak seru lah ya. Sebenarnya kalau ditanya gagal, sebelum aku mendapatkan perolehan tersebut udah banyak tuh kegagalan yang udah aku lalui gitu. Pas waktu aku semester 3, aku mencoba untuk ikut olimpiade tuh ya yang diadakan oleh Universitas Andalas. Nah situ aku gagal, aku cuma sampai semifinal ya. Selain itu juga sempat juga aku ikut KM MIPA. KM MIPA di situ yang mana itu kan proses seleksinya lumayan ketat lah ya, dari jurusan, kemudian sampai pionir, dan pas waktu tingkat wilayah itu pun aku juga gagal gitu. Sebenarnya aku sangat pengen banget sih kalau KM MIPA itu, tapi di situ pas waktu aku gagal, aku selalu gini sih ke diri aku sendiri kayak iya nggak apa sekarang gagal, dicoba lagi kalau ada kesempatan lain gitu, kalau ada lagi tahun depan coba ikuti lagi gitu. Dan di situ aku ya coba introspeksi lagi gitu loh, apa sih penyebab aku gagal gitu. Dan di situ kalau misal kurang belajar ya ayo pelajari lagi tadi apa yang nggak paham tuh dipelajari lagi gitu. Jadi dengan begitu kayak aku merasa kayak nggak ada sesuatu hal yang gak ada suatu hal yang salah gitu. Kamu gagal itu bukan kesalahan gitu, pasti ada manfaatnya. Dan di sisi lain aku juga merasakan hal tersebut. Kalau aku gak ikut lomba, aku gak bakal dapat pengalaman ini. Dan kalau dengan begitu kan aku juga dapat tambahan ilmu tuh, karena itu juga menunjang pengetahuanku di pas waktu perkuliahan. Ya oke, berarti ketika Kak Agil mengikuti perlombaan tentu adalah ya kegagalan, pasti ada kegagalan. Kalau sampai nangis juga enggak sih sebenarnya. Iya, sampai nangis ya Kak. Berarti Kak Agil tipenya itu menenangkan diri, terus kayak introspeksi diri, membangkitkan semangat, menyupport diri untuk bangkit lagi seperti itu ya Kak. Di situ sih. Oke, Kak Agil, selanjutnya saya penasaran tentang bagaimana sih pergaulan Kak Agil di dunia perkuliahan dalam pertemanan. Ya, kalau ditanya pertemanan sebenarnya aku juga nggak pilih-pilih teman juga sih. Aku berusaha untuk berteman dengan siapapun. Akan tetapi kita pasti tahu lah ya, misalnya kalau kita nggak
sefrekuensi dengan orang yang ada di sekitar kita, kita juga merasa nggak nyaman gitu kan ya. Gitu. Jadi di sini aku biasanya kalau bukan berarti pilih teman sih, lebih tepatnya aku kayak berusaha untuk memilih di tempat mana sih aku nyamannya begitu ya. Kalau pilih-pilih teman beda ya. Kalau misalnya aku nggak sefrekuensi sama orang itu, bukan berarti aku nggak berteman begitu. Aku ya tetap nyapa, aku juga tetap ngobrol sama dia kan. Tapi orang-orang yang sefrekuensi dengan aku itu lebih dekat sama aku gitu. Biasanya aku ininya ya pasti yang kalau diajak ngobrol ya nyambung gitu lah ya. Biasanya ya yang seperti itulah gitu aja sih. Oke, berarti Kak Agil dalam pertemanan itu memilih yang sefrekuensi seperti itu. Namun bukan berarti tidak berteman dengan yang lain gitu ya. Iya benar. Oke, berarti lingkungan pertemanan Kak Agil ini sesuai dengan frekuensi yang sefrekuensi, namun tidak pilih-pilih teman, tetap berhubungan meskipun ke yang nggak sefrekuensi itu tadi ya kan. Pasti ada yang kayak gitu. Terus Kak Agil, saya penasaran seberapa penting sih menurut Kak Agil lingkungan pertemanan? Terus bagaimana cara mencari lingkungan pertemanan yang baik dan suportif seperti itu? Ya Kak, ditanya seberapa penting, kalau menurutku lingkungan pertemanan itu sangat penting banget. Soalnya kita berteman itu dapat mengaruhi kita gitu ya. Kalau kita berteman dengan orang baik, ya kemungkinan besar kita juga akan terbawa di lingkungan baik tersebut. Kalau sebaliknya, kalau di lingkungan yang buruk ya kemungkinan besar itu bakal juga ikut buruknya seperti itu. Nah, kalau menurutku bagaimana sih kalau cari teman yang suportif gitu ya? Pertemanan yang baik. Pertemanan yang baik. Nah, seperti itu kalau menurutku pertemanan yang baik itu yang mana kita itu saling kasih semangat gitu loh ya, saling mendukung begitu. Di situ kita misal ada temennya yang lagi kesulitan, itu mereka dengan siap membantu, kemudian juga bersedia menjadi teman curhat, seperti itu sih, yang mau mendengarkan seperti itu. Dan sebaliknya kita ingin menginginkan teman seperti itu, kita juga harus maksudnya kita juga harus menjadi orang yang juga baik seperti itu. Maksudnya kita juga harus siap ketika ada teman kita yang kesulitan, kita juga harus membantu. Ketika ada teman kita yang ada masalah, kita juga harus siap mendengarkan, kasih solusi, seperti itu sih. Lingkungan seperti itu menurutku, kasih semangat seperti itu. Oke, siap. Berarti yang saling mendukung satu sama lain seperti itu, saling membantu juga. Oke, terus saya penasaran nih Kak Agil. Tentu kan dalam diri kita itu ada kelemahan dan kelebihan. Nah, bagaimana cara Kak Agil dalam mengatasi kelemahan-kelemahan yang Kak Agil miliki seperti itu dalam mencapai mimpinya Kak Agil? Kalau terkait kelemahan, setiap orang kan pasti ada kekurangan dan kelebihannya ya. Nah, terkait kelemahan aku sendiri ya, aku menyadari hal tersebut sih. Dengan begitu, misalnya nih ya, sebenarnya aku tuh orangnya malu banget. Tapi di sisi lain aku tuh juga sadar bahwasanya malu tuh ada tempatnya, Gil. Jadi kamu harus di semua tempat, dalam semua acara ataupun apapun itu kamu malu gitu, bukan seperti itu yang dimaksud gitu. Jadi kita harus di situ aku belajar lagi maksudnya ya. Kalau malu itu sebenarnya ada yang baik, ada di tempat lain kamu tuh nggak perlu malu gitu loh. Jadi di situ untuk mengatasi rasa malu, salah satunya kekuranganku, kelemahanku itu ya, aku ya belajar kayak bisa memilah dan memilih gimana kamu harus malu, gimana kamu di situ harus mau mengeluarkan pendapatmu. Misal di kelas tuh kamu nggak perlu malu, soalnya di situ kamu belajar. Misal itu pun salah, itu sudah wajar, soalnya kamu masih dalam tahap belajar gitu. Kalau malu, oke lah, cukup malu, malu, tapi jangan itu membuatmu nanti nggak tanya lagi gitu. Itu suatu hal yang merugikan loh buatmu kalau kamu seperti itu. Jadi aku kayak ya cari apanya ya, maksudnya cari gimana ya, bukan kelebihan sih, maksudnya sisi positif dan negatifnya seperti itu. Oke. Terus nih Kak Agil,
Saya juga penasaran tentang ini. Kita kan kalau mau menggapai sesuatu kita harus konsisten. Seperti Kak Agil kayak mengikuti perlombaan, terus mendapatkan keberhasilan itu tentunya kita harus konsisten kan. Nah, terus gimana sih menurut Kak Agil cara kita agar konsisten dalam menggapai sesuatu? Kak Agil sendiri. Ya baik, kalau ditanya tentang konsistensi ya, konsisten itu sebenarnya sampai saat ini aku juga masih belajar jadi orang pasti konsisten, terutama dalam belajar, maksudnya proses belajar tentunya. Nah di sini kalau menurutku ya konsisten itu emang berat sih, tapi caranya kalau aku gimana biar konsisten lagi, biasanya aku kalau udah mulai kendor nih ya, itu biasanya aku ingat tujuan lagi, tujuan belajar itu apa sih Gil? Kamu pengen jadi apa sih? Kalau kamu misal impianmu jadi ini, tapi kenapa kamu nggak konsisten dengan belajar sendiri gitu? Biasanya kan aku juga selalu ingat ini sih, tujuan belajar itu untuk apa gitu. Kalau kamu kayak gini, nanti kamu bisa menggapai apa yang kamu inginkan gitu. Pastinya itu kan akan menjadi kendala di suatu saat nanti, seperti itu sih. Oke, berarti caranya Kak Agil dalam menghadapi itu semua, mengatasi konsistenan ini itu mengingat tujuan awal kita kayak gimana gitu, ini menjadi apa, seperti itu ya Kak. Oke. Terus selanjutnya nih Kak, mungkin bisa berbagi tips nih. Oh enggak, sebelumnya Kak Agil ini kesibukannya selain berkuliah, apakah juga mengikuti organisasi non-akademik seperti itu? Kalau terkait organisasi, kebetulan aku kalau organisasi kampus aku nggak mengikuti ya, tapi aku aktif di kepengurusan pondok seperti itu, yang mana di luar kegiatan kampus, jadi lebih sibuknya ya. Tapi kan termasuk menjadi organisator ya Kak ya? Ya di pondok ya. Termasuk kegiatan non-akademik juga. Nah, terus bagaimana tips nih Kak antara kita untuk menyeimbangi antara akademik dan non-akademik tersebut gitu? Cara menyeimbangi akademik dan non-akademik, kalau menurutku sih pandai-pandai bagi waktu aja sih gitu. Jadi kita harus tahu porsi kita buat akademik itu seberapa persen gitu, buat non akademik seberapa persen. Di situ kita harus sadar juga, maksudnya tujuan kita utama belajar itu apa gitu. Jangan sampai nanti yang nggak begitu penting kita limpahkan di situ, kita beri porsi yang lebih banyak di situ. Itu kalau menurutku kurang pas sih kalau menurutku. Jadi jangan sampai kita meskipun ikut sesuatu kayak organisasi non akademik gitu ya, itu kan juga termasuk non akademik ya. Nah itu kalau menurutku kita juga harus paham tugas kita utamanya kuliah gitu. Jadi ya jangan sampai kita menghabiskan waktu kita hanya di organisasi aja, nanti kuliahnya jadi tertinggal gitu ya. Kalau bisa dua-duanya jalan itu kan lebih baik gitu ya. Jadi kalau menurutku kasih yang lebih banyak di porsi utama kita, tujuan kita belajar gitu sih menurutku. Oke. Tips dari Kak Agil itu untuk perkuliahan itu bisa membagi waktu dengan baik seperti itu, mana yang penting, semacam skala prioritas gitu ya Kak ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir sebelum ditutup, bisa menyampaikan pesan dan pesan kepada para pendengar setia podcast ini. Ya baik, mungkin sedikit pesan buat teman-teman dari aku, bahwasanya kegagalan itu bukan suatu hal yang salah, bukan suatu hal yang memalukan. Akan tetapi dari kegagalan tersebut kita bisa mengambil hikmahnya. Jadi ketika kita sudah mempersiapkan segala sesuatu semaksimal mungkin, dan ketika kita di hari-hari kita masih terjadi kegagalan, kita masih gagal, dan itu bukan atas kendali kita. Jadi kita ambil saja hikmahnya, kita ambil pelajaran dari apa yang telah kita lalui. Kita harus semangat untuk langkah ke depannya, tidak perlu menyesal atas segala sesuatu yang telah kita pelajari, bahwasanya itu akan mendatangkan manfaat buat kita di kemudian hari. Mungkin cukup sekian dari saya, semangat untuk semuanya. Oke, terima kasih Kak Agil. Selanjutnya mungkin banyak sekali ya pengalaman yang bisa kita ambil dari Kak Agil
selaku sosok mahasiswa berprestasi di jurusan biologi kita ini. Oke, mungkin cukup sekian dari episode Bakteriopik Talk episode ketiga. Saya selaku host dalam episode kali ini pamit undur diri dan sampai jumpa dalam acara Bakteriopik Talk yang selanjutnya.